Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorinabat. Pemirsa, masyarakat dari kelompok Tani Jaya Bersama di Desa Simparantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari Jambi ini terus berjuang untuk mendapatkan hak atas lahannya. Meski memiliki legalitas yang jelas, namun lahan APL seluas lebih dari 400 hektar milik kelompok Tani Jaya Bersama kini justru dikuasai oleh pihak koperasi dan perusahaan. Saat ini sebagian lahan APL petani yang sebelumnya berisi tanaman tumbuh seperti jagung, ubi kayu, pisang, nangka, karet, dan kelapa sawit ini tampak rata dengan tanah setelah digusur pihak perusahaan menggunakan alat berat. Kuasa hukum kelompok Tani Jaya Bersama, Romel Siregar, menyatakan bahwa konflik agraria yang terjadi di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Batanghari ini diduga akibat ulah dari mafia tanah. Romel menjelaskan lahan APL milik kelompok Tani Jaya Bersama diduga secara diam-diam telah dijual oleh oknum kepala desa Rantau Gedang berinisial TZ kepada dua perusahaan kelapa sawit pada tahun 2009 lalu. 300 hektar diantaranya dijual ke PT Valindo Aneka Tani atau PT PAT dan 110 hektar lainnya dijual ke PT Sawit Jambi Lestari atau PT SJL. Sementara 28 hektar sisanya kini diduga telah digusur dan ditanami pohon kalitus oleh pihak perusahaan PT Wirakarya Sakti atau PT WKS. Menurut Romel, pihak PT WKS berdalih mengelola lahan APL milik kelompok Tani Jaya Bersama di Desa Simpang Rantau Gedang berdasarkan kontrak kerjasama dengan 5 koperasi. Namun hingga kini isi surat kerjasama tersebut belum bisa ditunjukkan oleh pihak PT WKS. Menyangkut legalitas kelompok Tani Jaya Bersama, sangat jelas bahwa di tahun 2000 melalui kepala desa telah mengajukan izin mohon membuka lahan. Dulunya ini adalah hutan belukar, Pak, izin. Nah, setelah diberikan izin, pemerintah setempat melalui bupati dan melalui sekdanya seperangkat pemerintah kabupaten telah memerintahkan ke Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas BPN Batanghari khususnya telah mengukur wilayah ini, Pak. Dan ternyata hasil verifikasi ukur, ada hasilnya, suratnya pun nanti bisa dipoto, bahwa benarlah sesuai dengan permohonannya dengan luasan 1.100 hektar. Ternyata di dalam verifikasi itu yang ada 450 status APL. Betul, Pak, ya, Pak Ketua, ya? APL ini artinya bisa dikuasai tanpa pelepasan. Artinya sudah terdahulunya pelepasan hutan, kawasan hutan menjadi APL. Nah, sisa daripada itu, dari 450 itu, dari 1.100 itu, sisanya masih hutan produksi, Pak. Nah, setelah bekerja sebagai sejatinya petani, ternyata ada mafia-mafia telah menjual objek ini kepada mafia tanah yang ada di Jambi ini, yaitu PT Valindo Aneka Tani 300 hektar, 110 hektar lagi ke Sawit Jambi Lestari. Namun hasil sisa dari 28 hektar sampai saat ini pun sudah diratakan melalui alat-alat berat dengan cara kekerasan, dengan cara kepremanan. Inilah, Pak, buktinya yang digundul dulunya ini sudah tanaman tumbuh, Pak. Ialah ubi kayu, pohon nangka, apalagi pisang, jagung, karet, dan lain-lain. Setelah dicek hasilnya di Kabupaten Batanghari melalui Kementerian langsung, ternyata di PTSP itu pun tidak terdaftar 5 koperasi ini, Pak. Bodong. Tapi kok bisa koperasi menjual belikan lahan atau kawasan hutan? Gitu loh, Pak. Ini sangat krusial ini. Memang sangat-sangat mafia tanah semua, Pak, yang bermain. Nah, kenapa dia kerjasama dengan WKS? Kami aja belum pernah lihat surat mereka, Pak. Apa yang isi suratnya? Karena ketika kami lihat isi surat yang kami tanya, datang bodyguard, mau kita berantem, mau bertinju, nggak bidang saya, Pak, itu, Pak. Walaupun saya ekspeteran. Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama, Suwanto, menjelaskan, saat ini anggota Kelompok Jaya Bersama yang berjumlah 185 kepala keluarga tak bisa lagi mengelola lahan yang menjadi haknya.
Soeharto berharap Presiden Prabowo dan Kapolri dapat menindak tegas para mafia tanah yang telah merugikan masyarakat kecil tersebut. Dalil mereka itu Pak selalu bilang koperasi Pak, kerjasama dengan koperasi, pihak WKS maupun koperasi Pak, selalu ngomong koperasi. Sekali diminta surat bukti apa nggak mau. Kami minta petunjuk dari pihak WKS Pak, satu surat pun tidak ada menunjukkan Pak legalitasnya pihak WKS maupun langsung dibombardir gitu. Langsung dikursikan lah Pak, diratakan semua. Harapan kami untuk Bapak Presiden Pak Prabowo maupun Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti Pak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Pak, karena sudah merugikan masyarakat kecil Pak dan mengembalikan hak-haknya masyarakat Pak sesuai cita-citanya Pak Prabowo Pak, untuk memakmurkan petani Pak. Sementara itu, berdasarkan pengakuan dari operator alat berat yang bekerja di lahan APL kelompok Tani Jaya Bersama, mereka bekerja atas perintah dari pihak PT WKS. Ini nyuci paket atas perintah dari WKS. Nah, kami ini alat rental kontraktor kami punya. Ini kita dari mana nih Bang? Kami dari Jambi Pak. Dari Jambi. Nah, untuk alat rental ini sendiri nih memang dari Jambi atau bagaimana nih? Kalau yang punya bosnya orang Medan lah. Medan ya. Sudah berapa lama nih kita di sini Bang untuk beraktivitasnya? Setahunan. 1 tahun ya. Ya. Jadi tugas alatnya gimana Pak? Ya kami ya, ikut perintah dari WKS lah. Sistemnya disuruh tegro, ya kami lakui ya. Ini berapa lama nih Bang kalau dikasih batas waktunya kita nih? Tergantung kerjaan kita lah. Nama sistem kami ini borongan. Dari Kabupaten Matahari, Jambi, Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa.